Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa diundang di Salam TV untuk memberikan testimoni sedikit mengenai kembalinya saya ke titik nol lah, seperti itulah katakan. Nama saya Samsur Rijal. Saya saat ini memiliki usaha sebuah retail penjualan perabot rumah tangga. Saya dulu pernah bekerja di instansi perbankan. Sebuah pekerjaan yang memang awalnya saya idam-idamkan. Dari mulai saya selesai menyelesaikan sekolah S1, nggak berapa lama saya juga udah bisa bekerja, dan saya juga merasa sangat bangga bisa bekerja di sebuah lembaga perbankan. Saya juga bekerja lebih kurang sekitar 6 tahun. Tapi sebenarnya yang saya rasakan selama bekerja itu, saya merasakan tidak ada suatu kenyamanan sebenarnya. Sehingga saya memutuskan untuk resign dan berusaha untuk mencari usaha baru. Yang pada saat itu sebenarnya saya juga belum memiliki usaha. Tapi karena memang saya berpikir kalau saya tidak berhenti, saya mungkin tidak akan dapat pekerjaan yang baru. Nah, kemudian alhamdulillah Allah membukakan jalan lah buat saya. Saya sempat berusaha di dalam bidang garment, yang kebetulan memang waktu saat itu masih ada hubungannya dengan orang tua mertua saya. Tapi yang saya jalani sempat juga ada beberapa 2 atau 3 tahun. Nah, saya juga merasa kurang puas dengan usaha itu. Nah, saya juga berusaha memikirkan usaha apa ya ke depannya yang memang bisa memberikan sebuah profit yang lebih gitu. Dan tidak ada berketerkaitan dengan pihak lain. Tapi boleh dikatakan saya nggak punya modal untuk membangun suatu usaha yang ingin saya lakukan. Ya, saya berpikir keras untuk menciptakan sebuah usaha itu. Nah, pada akhirnya saya kepikiran meminjam uang. Nah, disitulah saya mulai mengenal usaha yang usahanya itu dimulai dari sebuah modal pinjaman. Memang sebelumnya usaha saya yang ada itu boleh dikatakan modalnya itu ya itu tadi dibantulah dari orang tua mertua saya. Nah, itu juga yang membuat saya tidak merasa senang karena itu masih ada keterkaitan dengan pihak lain lah. Nah, dan saya pikir itu akan membawa dampak yang kurang baik bagi kehidupan saya dan keluarga. Nah, pada akhirnya yang saya dapatkan usaha baru ini membuka suatu usaha menjual mebel. Nah, ini memang saya dapatkan hanya sebatas dari pemikiran saya tanpa ada anjuran siapapun, hanya melihat pada saat itu sebuah pasar
yang sudah ada di kediaman saya yang saya perhatikan cukup berkembang. Nah, saya pun ingin merasa tertarik untuk mengikutinya gitu. Nah, tapi alangkah naifnya saya, awal modal yang saya bukakan itu adalah sebuah pinjaman dari perbankan. Karena saya berpikir saya membuka usaha, modal dari mana mau saya dapatkan. Sementara antusias saya sangat tinggi waktu saat itu. Akhirnya saya meminjam sejumlah uang lah di bank dan saya dengan alasan usaha saya yang di bidang garment tadi gitu. Tapi uangnya saya putarkan, saya bawakan usahanya ke penjualan retail mebel. Nah, mulailah berjalan, hari demi hari, ya alhamdulillah Allah memberikan rezeki lah bagi saya katakan begitu. Ya bahkan saya berani mengatakan juga itu sebuah berkah, berkembang. Tapi apa yang terjadi, usaha saya meningkat. Dan kegilaan saya terhadap utang semakin juga bertambah. Akhirnya saya mengajukan lagi pinjaman. Nah, memang selama saya mendapatkan pinjaman di awal, itu berjalan dengan baik. Bahkan saya boleh dibilang tidak pernah telat sehari pun untuk membayar bunga yang ditetapkan oleh bank. Sehingga track record saya pun jadi baik di mata bank. Dan bank itu sebaik saya meminta, mereka langsung welcome, memberikan sejumlah yang saya minta. Nah, ini saya merasa senang. Berarti saya dipercaya oleh bank. Dan hal yang paling naif sekali saya dalam pikiran saya itu, bank itu saya jadikan bapak angkat. Karena saya berpikir, kepada siapa saya mau minjam senilai uang yang cukup besar, kepada seseorang kah, atau saudara sekalipun kah, atau siapa saja, saya rasa itu nggak mungkin. Nah, ternyata bank itulah sebagai bapak angkat saya. Yang naifnya lagi, saya ajaklah istri saya untuk menandatangani perjanjian pertambahan jumlah plafon kredit itu. Tapi istri saya yang namanya sama mungkin mengikuti apa yang saya kerjakan, dia juga tidak ada merasa aneh gitu. Usaha saya pun masih boleh dikatakan berkembang. Dan saya bisa membeli sebuah ruko. Sebenarnya waktu saat itu saya bisa membelinya dengan cash. Tapi pikiran saya lain lagi. Kenapa mesti saya bayar cash? Rugi dong, saya bilang. Kenapa nggak KPR aja gitu. Saya KPR lagi. Akhirnya disetujui lagi, bertambah lagi hutang saya. Istilah-istilah tabiat buruk hutang itu saya belum kenal dulu. Yang ada dalam pikiran saya, hutang, 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 dan hutang. Asal saya sanggup bayarnya, saya nggak pedulikan. Saya mengatakan, saya bisa pasti membayarnya, begitulah. Jadi kedepannya semakin bertambah besar usaha saya. Dan ternyata tanpa saya sadari, bahkan lebih besar lagi hutang saya. Tanpa saya sadari juga, disitulah mulai rasa kufur nikmat saya lah barangkali seperti itulah.